Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita masih dapat menjalankan ibadah saum Ramadan. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita, menguatkan kita, dan memberikan keberkahan atas ibadah yang sedang kita lakukan bersama ini. Sahabat dimanapun Anda berada, Ramadan tahun ini sangat spesial. Allah berikan kondisi yang berbeda dengan Ramadan sebelum-sebelumnya, di mana kita sudah tahu bahwa Ramadan kali ini kita sedang dilanda wabah virus corona. Tentu saja sebagai seorang muslim, orang yang yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa virus corona merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, musibah, ketentuan. Bagaimana seorang muslim menyikapi virus corona yang sedang melanda dunia ini? Maka yang pertama adalah yakini bahwa semua musibah itu seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asoba min musibah illa biidznillahi. Tidak ada ujian yang menimpa kita semuanya selain dari izin Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian sahabat dimanapun Anda berada, agar kita merasakan bahwa musibah ini sebagai sebuah kebaikan dalam tanda petik, maka yakinkan pula bahwa musibah ini adalah sebentuk tarbiyah, pembinaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang tunduk, patuh, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan, kami utus umat-umat sebelum engkau wahai Muhammad, kemudian kami timpakan kepada mereka kesengsaraan dan kemelaratan. Untuk apa? La'allahum yatadarra'un, agar mereka bisa menundukkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu umat-umat terdahulu pun sama mendapatkan ujian yang sangat besar, yang sangat berat. Maka di situ akan kita tahu siapakah mereka yang kemudian menambah keimanan dan siapa yang kemudian mereka sombong, takabur, dan menganggap ini adalah hal yang tidak penting bagi dirinya. Kemudian, sahabat dimanapun Anda berada, yang ketiga bagaimana kita harus menyikapi musibah ini sebagai sebentuk ujian di mana kita bertawakal kepadanya dalam kondisi sulit sebesar apapun. Allah berfirman bahwasanya wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah kalian kepada Allah, dan Allah adalah sebaik-baik wakil, sebaik-baik orang yang melindungi diri kita. Maka sesulit apapun kita bertawakal kepada Allah. Tentu makna tawakal adalah ketika semuanya sudah kita berikhtiar untuk menjaganya, berikhtiar untuk melakukan apa yang terbaik untuk kita. Dulu ada sahabat Rasulullah berkunjung kepada beliau. Kemudian beliau bertanya, mana untamu? Orang ini menjawab, saya sudah bertawakal kepada Allah, saya lepaskan. Baginda Rasulullah menyampaikan, iqilha wa tawakkal 'alallah. Ikatkan unta itu, kemudian bertawakallah engkau. Maka dalam hal ini kita paham bahwa pemerintah sudah memberikan banyak protokol kepada kita, pencegahan bagaimana kita tidak menjadi orang yang menyambungkan mata rantai penyebaran virus corona ini. Maka itu pun bertawakal kepada Allah. Sahabat dimanapun Anda berada, maka bagian dari tawakal ini kita semestinya tidak melupakan bagaimana kita tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di musim pandemi ini memang fikih kita gunakan. Bagaimana ibadah yang tidak biasa, ibadah yang semestinya kita jalankan di bulan Ramadan dan di bulan-bulan sebelumnya, ternyata ada yang berbeda. Di antaranya adalah bagaimana kita memahami konteks ta'un, konteks wabah di zaman Rasulullah. Begitupun para sahabat menyikapi ta'un seperti apa. Kita tahu baginda Rasulullah sudah menyuruh kita untuk menghindari ta'un atau wabah itu. Dan kita hari ini memahami penyebaran ada di mana-mana.
Maka beribadah pun harus dibarengi dengan kehati-hatian. Maka wajar kalau banyak fatwa, nasihat untuk tidak sholat berjamaah di masjid, untuk tidak mengadakan taklim di saat ini. Karena apa? Di situ akan memunculkan potensi-potensi untuk adanya penularan dan penyebaran virus tersebut. Kaidah usul fikih mengatakan bahwa darul mafasid muqaddamun al jalbil masalih. Menghindarkan kemafsadatan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Kita sepakat bahwa berjamaah itu baik, di masjid itu sangat berpahala banyak. Mengadakan kajian, taklim, kita berkumpul itu baik. Tetapi dalam kondisi hari ini, karena itu mendatangkan kemafsadatan buat kita, maka sebaiknya kita untuk menghindari saat ini sebelum semuanya menjadi normal kembali. Kemudian sahabat dimanapun Anda berada, di bulan Ramadan ini, selain kita memupuk jiwa ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting juga adalah bagaimana kita yakin Allah akan mencabut ujian ini. Allah yang akan mengangkat musibah ini. Kita harus yakin itu. Makanya segala doa, segala ikhtiar yang sudah kita lakukan, kita serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Disitulah kita akan yakin bahwa Allah yang akan mengangkat musibah ini, wabah ini. Seperti kita sakit, kita ikhlas menjalani sakit itu, kemudian kita berdoa, kemudian kita berobat, bertawakal, berikhtiar. Wa huwa yashfin. Allah yang akan menyembuhkannya. Begitupun wabah ini, yakini bahwa Allah yang akan mengangkatnya. Tinggal bagaimana kita sekarang memohon kepadanya, dan juga kita terus berikhtiar sebagai seorang muslim untuk menghadirkan Allah dalam situasi apapun. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Selamat berbuka saum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سعد إلى منتهى